Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat bergabung kembali pada perkuliahan daring untuk mata kuliah Manajemen Usaha Perjalanan Wisata yang kali ini merupakan tatap muka ke-12. Adapun topik bahasan kita adalah mengenai perhitungan pajak. Pada pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu memiliki wawasan mengenai aspek pajak dalam perusahaan perjalanan, serta memiliki gambaran bagaimana perhitungan pajak penghasilan pegawai dan perhitungan pajak penghasilan perusahaan dilakukan. Baik saudara-saudara, mari kita mulai. Saudara-saudara, pertama-tama marilah kita pelajari dahulu apa itu definisi pajak menurut para ahli. Dalam hal ini saya mengutip dari Sumitro pada 2014 yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari aspek ekonomi, pajak itu merupakan berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sedangkan dari aspek hukum, pajak memiliki makna masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak yang dikenakan dalam pajak usaha perjalanan wisata adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Seperti yang sudah saudara-saudara ketahui, terdapat dua jenis bentuk usaha perjalanan wisata, yaitu Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Adapun Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang memiliki tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi seseorang atau rombongan yang merencanakan untuk mengadakannya. Bentuk kegiatannya berupa membuat dan menjual produk paket wisata yang komponennya terdiri atas tiket pesawat, akomodasi termasuk makan dan minum, angkutan darat maupun laut, jasa tur seperti menjemput dan mengantar tamu atau handling service, guide service, atraksi wisata, PCO, dan lain-lain. Sedangkan agen perjalanan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Bentuk kegiatannya berupa menjual produk pihak lain, seperti menjual paket wisata dalam dan luar negeri, tiket pesawat, angkutan umum, angkutan laut maupun kereta api, mengurus dokumen perjalanan, dan lain sebagainya. PPN atas jasa Biro Perjalanan tidaklah menggunakan mekanisme kredit pajak masukan, karena dalam menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP telah diperhitungkan sebagai nilai lain, sehingga PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan jasa kena pajak atau JKP. Dengan demikian, pajak masukan tidak dapat dikreditkan lagi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan. Hal tersebut tergambar pada PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK.03 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
yang menyatakan bahwa untuk penyerahan jasa kena pajak Biro Perjalanan Wisata atau jasa agen perjalanan wisata, pengenaan PPN-nya tidaklah dilakukan dengan cara mekanisme umum PPN, namun dihitung dengan cara menetapkan persentase tertentu dari jumlah tagihan setiap transaksi sebagai dasar pengenaan pajak. Setelah dihitung besarnya dasar pengenaan pajak, selanjutnya penghitungan PPN diterapkan dengan tarif umum PPN sebesar 10%. Sehingga secara efektif PPN yang dipungut terhadap pihak yang menerima jasa atau konsumen adalah sebesar 1% dari jumlah total tagihan. Penerapan penetapan dasar pengenaan pajak nilai lain dapat disamakan dengan pemberian tarif efektif atau schedule rate yang tarif efektifnya adalah sebesar 1%. Adapun dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Atas penjualan paket wisata baik dalam dan luar negeri, serta penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan udara, laut, dan darat, ditetapkan 10% dari nilai omset atau nilai invoice, dan tidak termasuk omset dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri. Atas kegiatan lain seperti pengurusan dokumen perjalanan, PCO, dan sebagainya adalah seluruh nilai omset atau nilai invoice yang dikurangi dengan pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, marilah kita pelajari bagaimana formula penghitungan PPN atas jasa Biro Perjalanan. Produk pertama adalah jasa penjualan paket wisata. Unsur tagihannya terdiri dari komisi, ditambah tiket, ditambah hotel, plus akomodasi. Kemudian DPP-nya adalah 10% dari komisi, tiket, hotel, dan akomodasi tersebut dikurangi harga tiket. Jadi harga tiket kita keluarkan lagi. Kemudian tarif PPN sama dengan 10%. Jadi atas penjualan paket wisata terutang PPN sebesar 1% dari unsur tagihan yang dikurangi harga tiket. Kemudian PPN untuk jasa penjualan voucher hotel adalah DPP sama dengan 10% dari penjualan voucher hotel. Tarif PPN sama dengan 10%. Jadi atas penjualan voucher hotel terutang PPN sebesar 1% dari penjualan voucher hotel. Dan penghitungan PPN atas jasa keagenan penjualan tiket pesawat adalah DPP sama dengan komisi agent, kemudian tarif PPN sama dengan 10%. Jadi atas jasa keagenan penjualan tiket terutang PPN sebesar 10% dari komisi yang diterima dari airlines. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut sebagai PPh 21. Pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, maupun penerima pesangon dan sebagainya. Biasanya, tarif PPh 21 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan wajib pajak yang memiliki NPWP, dan yang kedua, penerima penghasilan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Besaran tarif pajak ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya yang bersifat progresif. Jadi semakin besar penerimaan yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan. Saudara-saudara, berikut adalah gambaran tarif pajak penghasilan PPh 21 dengan NPWP. Penghasilan kena pajak hingga 50 juta
tarif pajaknya 5%, penghasilan tahunan di atas 50 juta hingga 250 juta, tarif pajaknya 15%, penghasilan tahunan di atas 250 juta hingga 500 juta, tarif pajaknya 25%, dan penghasilan tahunan di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Sementara tarif pajak penghasilan PPh 21 bagi penerima penghasilan wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Saudara-saudara, demikian materi tatap muka kali ini. Semoga Anda sekalian bisa meningkatkan wawasan mengenai aspek pajak dalam perusahaan perjalanan, serta memahami bagaimana penerapan dan formula penghitungannya. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berjumpa nanti pada tatap muka selanjutnya di mata kuliah Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.